Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah Bapak Limi beserta keluarga, guru kita Ustadz Maksum, Al-Ustadz Abdul Khair, remaja Masjid Al-Wasilah, tukang gebuk hadroh yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu, adik-adikku sekalian saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara tasyakuran ulang tahun saudara Mutiara binti Bapak Limi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari sebab kumpulnya kita di sini baca maulid, baca tahlil, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan ini anak menjadi penolong kedua orang tuanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di dalam mengurus anak, mengajarkan kita di dalam mengurus anak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, an yuhsina ismahu. An yuhsina ismahu. Apa kata Rasul? Yang pertama, hendaklah seorang ayah memberikan anaknya yang bagus. Tuh. Nih Bapak Limi nama anaknya Mutiara, Masya Allah. Mutiara ini sesuatu yang dicari. Kasih nama dulu buat mencetak anak, buat bikin ini anak jadi soleh atau solehah, namanya dulu yang bagus. Nama yang paling bagus yang sering kita dapetin dari guru, nama Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang bagus. Nama dari para nabi, nama dari para malaikat, itu yang bagus. Makanya ketika kita anak kita lahir dianjurkan sama ulama, kalau kita nggak tahu yang nama yang bagus, disuruh sama ulama nanya dulu sama guru, nanya dulu sama ustadz. Kita di sini dekat sama Ustadz Acim, tanya dulu sama beliau, nih Ustadz, anak saya baru lahir, kira-kira namanya yang bagus kira-kira apa? Begitu. Ajaran dari para ulama. Ini tempo-tempo kan anak zaman sekarang namanya kebangetan panjang, sampai ribet nyebutinnya, sampai ribet, kebangetan panjang. Nama yang sedikit, nama Muhammad, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, atau nama dari malaikat Malik, Ridwan, sedikit-sedikit aja yang penting bagus. Tempo-tempo apa kebangetan panjang, apa ribet. Giliran ada acara apa ribet nyebutinnya, kebangetan panjang. Tuh, nama yang bagus. Jangan ngikutin tabiat kita, Pak. Kadang-kadang orang punya anak ngikutin tabiatnya hobinya mancing. Dikasih namanya Betrik. Nama anak lu siapa? Betrik. Namanya Mujair. Tuh, kebangetan apa? Kebangetan ngikutin adat. Hobinya mancing, namanya ikan. Hobinya burung, Nuri, ya kan? Cendrawasih. Tuh. Nama burung. Jangan ngikutin tabiat. Kita punya tabiat, jangan dikasih ke anak. Jangan, gak bagus begitu. Kalau tabiatnya ngaji mah masih mending. Gurunya namanya bagus, Muhammad Maksum. Nama gurunya namanya Muhammad Maksum, nama anak gua, biar kayak guru gua, begitu. Tuh, nama yang paling bagus tuh nama Muhammad sebetulnya. Ada ulama mengatakan nama yang paling bagus nama Muhammad. Nama Muhammad ntar di akhirat dikumpulin. Ayo yang namanya Muhammad maju. Tuh. Diberikan khususiyah. Orang yang punya nama Muhammad biar beda Pak sama anak. Ini kita punya anak nama Muhammad.
yang satu bukan Muhammad. Misalkan namanya Rahim misalkan. Ini harus ada perbedaan antara nama anak ini. Nama Muhammad harus lebih dimuliakan tuh. Nama Muhammad harus lebih dimuliakan ketimbang nama yang bukan namanya Muhammad. Itu khususiyah Rasulullah SAW. Khususiyah dari Nabi SAW. Kayak model begini, kita ngasih duit misalkan ini bocah biasanya sama anak sekian, sama dia rada gedean begitu. Karena ihtiraman buat Rasulullah SAW namanya Muhammad. Tuh, nama Nabi Muhammad SAW. Ini nama yang menurut ulama paling bagus sudah. Menurut ulama ini nama yang paling bagus, namanya Muhammad. Tuh, Rasulullah. Orang punya anak 3. Lelaki nih punya anak 3, enggak dinamain satupun nama Muhammad, ini orang kurang cinta sama Nabi. Punya anak 5, semuanya lelaki, satupun enggak dikasih nama Muhammad, ini orang enggak cinta sama Rasulullah SAW. Enggak cinta sama Nabi dia. Nah, niatin punya anak, apalagi yang muda-muda nih, yang belum nikah, ente punya dapat ilmu begini, ntar insya Allah nama anak gua Muhammad. Malah ada ulama mengatakan kalau orang lama enggak dapat anak, ini orang lama enggak dapat anak nikah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada ulama mengatakan niatin ketika ente bersetubuh, ntar kalau misalkan dikasih anak, niatin namanya Muhammad, insya Allah dikasih ntar. Para ulama ngomong begitu. Karena saking lamanya dia nikah enggak dapat dikarunia anak, niatin namain Muhammad. Ntar kalau anak gua lahir, anak gua namain Muhammad. Insya Allah. Ini kata ulama, bukan kata saya cuma nyambung lidah. Namain Muhammad biar buru bunting gitu, itu bini kita. Begitu. Nazar kita biar punya anak nama Muhammad. Tuh, ya. Nanti mau tempo anak kagak ada yang bagus bisa. Namanya ya orang zaman dulu kan namanya begitu, pengki. Namanya mentang-mentang doyan gabus, namanya gabus. Tuh, nama sembarangan. Makanya kan saya kadang-kadang Pak kalau mimpin tahlil dikasih tulisan perhadiahan tuh, kan ada tuh kalau mau tahlil kan. Kadang-kadang suka kepengen tawa. Kenapa? Saking namanya lucu-lucu zaman dulu. Saya pengen ketawa, ya Allah nama. Tuh. Saya juga sama, namanya kurang bagus. Nama saya Sinta, cuman diganti sama guru Barmawi. Tuh, kan jadi bagus. Nama ulama fikih Barmawi. Maaf. An yusina ismahu yang pertama. Yang kedua an yusina adabahu. Ajaran dari Rasulullah SAW. Ajarin ini anak adab. Tuh. Adab kehidupan kita aja sehari-hari, ajarin adab. Tong, ini lagi kondangan ketemu sama saudara, no tong yang pakai baju merah no abang gua. No yang pakai baju kuning nih anaknya. Umurnya tuh bocah sama umur lu jauh. Umur itu bocah baru 10 tahun, lu udah 15 tahun. Tuan mana kira-kira? Tuan lu 15 tahun. Tapi adab, tapi ini urusan adab, lu kudu cium tangan sama itu bocah. Meskipun itu bocah mudaan dari lu. Begitu, ajarin tuh bocah. Ajarin cium tangan biar adab sama orang yang lebih tua. Ajaran Rasulullah begitu, Pak. Bukan dari umatku, bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Orang yang enggak hormat sama yang tua, dia enggak sayang sama yang muda. Ini tempo-tempo di zaman sekarang kita jangankan orang anak bocah nih, anak muda biasanya, jangankan cium tangan sama orang yang lebih tua, kadang-kadang sama abangnya kagak cium tangan, sama mamangnya kagak cium tangan kadang-kadang. Ya Allah, cium tangan juga asal goblek, asal nyambung. Nggak boleh, biasain ini adab dari Rasulullah SAW. Ajarin dia adab sama saudara dulu, ajarin makan, tata krama makan. Tong, jangan lu ngambil duluan itu makanan tong sebelum orang yang lebih tua dari lu. Lu makan sama bapak lu nih, ibu-ibu nih ajarin anaknya nih. Lu makan kalau bareng sama bapak lu nih, jangan ngambil duluan itu makanan. Tunggu dulu bapak lu. Tunggu dulu bapak lu, ntar bapak lu udah ngambil, lu baru ngambil. Gitu, ini adab, Pak. Tengok-tengok anak sama bapak berebut. Ya, tengok-tengok anak sama bapaknya berebut. Jangan, tunggu dulu orang tua. Kita lagi makan ya sama orang tua.
Tunggu dulu orang tua. Mau buka puasa orang tua belum datang, kita udah siap, udah adzan, tapi orang tua dikit lagi mau datang. Tunggu bentar. Tunggu dulu bentar, abah belum pulang. Ntar kalau abah udah pulang, udah ngambil makan baru kita makan. Begitu. Ini adab, Pak. Adab kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Sayyidina Ali nggak mau makan sama ayahnya, sama ibunya nggak mau beliau. Kenapa? Karena takut ngambil duluan. Takut ibunya pengen itu makanan, takut dia nyomot begitu. Saking adab dipelihara. Tuh, ini tembok ini kayak ini nih. Kita ngumpul sama orang yang lebih tua di situ. Kalau orang yang tua belum ngambil, jangan ngambil dulu, tunggu. Kalau kita emang udah kebangetan lapar, tawarin dulu, Pak, fadhol. Ayo, misalkan dia nawarin, baru kita ngambil. Tuh, ini kadang-kadang dikasih kebuli, nasi kebuli, satu berempat, senampan berempat, berebut sama orang yang lebih tua. Jangan begitu. Tunggu dulu orang tua dulu, biarin. Ayo, Pak, fadhol, silakan. Ini adab, Pak. Terlebih lagi orang yang punya ilmu, terlebih lagi orang yang sering ngaji, sering duduk di majelis taklim. Hati-hati. Urusan adab itu orang lebih benci sama orang yang berilmu enggak beradab ketimbang orang yang enggak punya ilmu enggak beradab. Dia ngaji, punya titel ustad apalagi, tapi adabnya enggak ada, bakal lebih dibenci sama orang, Pak. Beda omongan juga, lah ustad begitu laguannya, begitu kan? Benar enggak? Ustad apa ngaji baik, apa ngajar baik, laguannya begitu. Bener gak? Tapi kalau orang biasa mah biasa aja nih, orang awam, memang orang kagak pernah ngaji. Kan begitu, bener gak? Tuh adab, urusan adab, perhatikan. Tuh. Ini Rasulullah yang ngajarin, bukan saya cuma nyambung lidah dari guru. Dapat ilmu dari guru, ini saya sampaikan ke sini. Tuh yang kedua, bagusin namanya, bagusin adabnya. Yang ketiga, wa an yu'allimahu kitabah. Ajarin nulis. Ajarin nulis Quran, nulis hadis, ajarin. Kita mau tempo jangankan ngajarin nulis Quran, bapaknya gak bisa. Malah ada terbalik, Pak. Saya punya jamaah suka ngaji Iqra, terbalik. Mestinya orang tua ngajarin anak, ini terbalik. Bapaknya diajarin sama anaknya. Terbalik, ya kan? Nah, ajarin khot, ajarin tulis. Tuh. Wa an yu'allima kitabahu wasimayah waribaha. Ajarin mereka manah, ajarin mereka berenang. Tuh, Nabi yang nyuruh, ajarin suruh berenang. Kalau di sekolah ada renang, biayain. Ayo tong, lu kalau mau berenang, gue biayain tuh berenang. Cuman ingat, kolam renangnya yang kira-kira jauh sama maksiat, yang kira-kira laki mulu begitu. Jarang, cuman kalau anak pondok biasanya digiring ke Cikiwul belajar berenang. Dikasih waktu yang sekiranya enggak ada orang yang masuk. Kalau anak pondok tuh, anak pondok Aridwan, di hari tertentu khusus buat anak Aridwan. Tuh, diajar berenang, emang Nabi yang nyuruh. Ajarin manah. Tuh. Ajarin manah. Tuh, apa fungsinya? Wallahu alam. Ini urusan Rasulullah yang ngajarin. Tuh ya. Yang keempat, wa anna yarjukahu illa thayyiban, kata Nabi SAW. Jangan engkau kasih anak ini makanan atau nafkah illa thayyiban, kecuali yang baik. Tuh, kecuali yang halal, yang bagus. Tuh, jangan dijejelin ini anak dari barang yang haram. Jangan, nggak boleh. Orang yang ngejejelin anaknya, nafkahin anaknya dari barang yang haram, enggak ubahnya dia masukkan bara api ke dalam mulutnya tuh. Ini bara api lagi panas-panasnya nih, kita jejelin ke anak kita, tega enggak? Tega enggak kita ngejejelin anak bara api? Nah, orang yang memberi harta atau makanan dari barang yang haram, enggak ubahnya ngejejelin anaknya bara api. Tuh. Hati-hati ini tembok-tembok bocah punya bini lagi ngidam pengennya manggah muda. Nyari di pasar kagak ketemu. Saudara kagak ada yang punya, ada manggah tetangga. Kelempengan ini tetangga lagi kondangan, kagak ada orangnya, mau minta enggak ada. Disengget dia. Dikasihin ke bininya tuh. Dari dalam perut aja udah diajarin itu bocah. Udah diajarin dari makan yang haram. Jangan harap bapak ntar udah gede ini bocah bakal soleh atau soleha.
Kenapa? Karena dari sumbernya nih awalnya udah nggak bagus. Sumber awalnya udah nggak bagus, Pak. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita dari barang yang haram, daging yang tumbuh dari tubuh kita dari barang yang haram, nggak bakalan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum digarang dulu. Sebelum Allah garang dulu ini badan di neraka, di api neraka, nggak bakalan Allah masukin ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir darah yang sumbernya dari barang haram. Tuh, ajib, jangan sekali-kali kasih rezeki anak dari barang haram. Yang kelima atau yang keenam, ini waktu tadi guru kita bilang jangan lama-lama, setengah jam. Udah setengah jam, Ustaz? Ada setengah jam udah. Yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Wa an yuzawijahu idza adroka. Hendaklah engkau kawinkan ini anak ketika dia udah dewasa. Kawinin bocah udah umurnya, umur lu udah sekarang udah 17 tahun, apalagi perempuan. Jangan jadi ibu atau jadi orang tua yang picik. Tempo-tempo orang tua nyekolahin anak pengen diganti itu biayanya, kadang-kadang begitu. Lu udah dulu sekolah kudu kerja lu. Gua ngebiayain lu banyak ngeluarin harta. No tanah sebelah sampai kekuatan habis lantaran ngebiayain lu. Lu kalau udah lulus lu kudu kerja. Kalau bisa di PT yang gajinya mahal. Ya Allah, jangan begitu, Pak. Jangan begitu, nggak boleh. Yang bagus anak ini udah umur 17 tahun, udah dewasa dia, udah bisa dia rumah tangga. Lihat gelagat dia, nih bocah romanya kekeratak gue enggak nih bocah? Romanya udah pengen kawin enggak nih bocah? Kalau romanya udah pengen kawin, buru-buru kawinin. Perempuan apalagi, Bu, punya anak perempuan itu lebih berat ketimbang punya anak lelaki. Punya anak perempuan lebih berat ketimbang punya anak lelaki. Keluar rumah, nih anak perempuan kita keluar rumah, dia buka hijab, dia enggak nutup aurat. Selangkah dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, bapaknya ngikut. Emak bapaknya enggak ngizinin, emak bapaknya enggak ngelarang, dapat dosa tuh. Selangkah keluar rumah enggak nutup aurat, dia dosa, emak bapaknya juga dosa. Apalagi sekarang sama pacaran, bocah demen banget. Tempo-tempo punya orang tua, anaknya pacaran girang. Bener ya? Girang orang tua ngelihat anaknya pacaran, apalagi yang ngelanconginya romanya rada kaya, udah girang banget. Ya Allah. Girang. Mestinya kalau dia punya pikirannya bagus, mestinya bukan girang. Malu, nanggung dosa juga. Bocah berdua-duaan bukan mahram haram. Berdua-duaan kadang-kadang sampai jam 1 sampai jam 2 orang tua enggak negor, enggak apa, diemin aja udah. Tega begitu, didiemin anaknya begitu. Didiemin, enggak ada respon, enggak ada apa, biarin aja. Ya Allah, jangan, Pak. Kasihan anak kita. Ini bocah udah gede, buru-buru kawinin. Biar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ringan. Lihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya anak Sayyidatuna Hafsah. Suaminya gugur di medan perang. 5 tahun beliau jadi janda. Ini anaknya Sayyidina Hafsah. Ini Sayyidina Umar ngelihat anaknya romanya udah pengen kawin. Nawarin ke Sayyidina Utsman. Kalau bahasa kita mah, nih saya punya anak janda udah 5 tahun. Kalau saya mau udah buru-buru nikahin. Sayyidina Utsman gak ada respon. Datang lagi ke Sayyidina Abu Bakar. Nih saya punya anak, kalau ente mau buru-buru nikahin. Begitu. Tawarin. Orang tua harus ikut andil dalam mencari jodoh. Orang tua ikut andil. Jangan diam aja, biarin aja belum dapat jodohnya. Jangan dibiarin. Ente ini kita punya orang tua nih punya anak perawan, punya anak perempuan. Buru-buru cariin ada anak saudara kita. Ini anak saudara punya bujangan. Ayo temuin, amprokin. Begitu jodohin, biasa bahasanya gitu, jodohin ini bocah. Jangan sampai dia kelamaan pacaran sama orang. Gitu. Lah ajaran jodoh perjodohan apa emang dulu zaman Rasulullah. Enggak kayak pacaran lagi, emang dijodohin, diamprokin. Anak sama abang kadang-kadang bebesan. Anak sama adik sama abang bebesan. Tuh, ajaran Rasulullah. Adik sama abang bebesan. Punya abang punya anak lelaki, adiknya punya anak perempuan, diamprokin. Biar jadi besanan, mungkin kuat itu persaudaraan.
begitu tawarin. Atau anak mamang, punya keponakan perempuan, kita punya anak laki, tawarin, ayo mau nggak lo mau ini, mau nggak nih anak mamang gua. Begitu, jangan didiamin, ikut andil orang tua dalam urusan jodoh anaknya, jangan diam baik. Tempo-tempo nungguin, ntar aja kalau anak gua udah dapat jodoh baru gua kawinin. Jangan begitu. Orang tua biar gerak. Kasihan kita punya anak, diajak jalan sini, diajak jalan sono, malam minggu apa kekuatan repot. Nama tempo-tempo kalau kata guru kita punya anak perempuan, malam minggu timbang dikasih martabak seloyang, ridho dia anaknya dibawa-bawa. Maksudnya begitu. Timbang dikasih rokok 2 bungkus, ama itu bocah lelaki, ridho anaknya dibawa-bawa sampai tengah malam pulang. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Robbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutsri mutawadzakkar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.